Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar dari rekayasa lalu lintas yang berjudul Laporan Perencanaan Manajemen Lalu Lintas yang disusun oleh Muhammad Adiman Sifatur Rahim, A. Siti Aulia Ramadhani, M. Rian Trihardiawan, Nisfu Lailatul Makfiroh, A. M. Alvin Perdana Putra, M. Birul Walidaini. Latar belakang. Adapun isi dari latar belakang laporan kami yang pertama itu, manajemen lalu lintas adalah pengelolaan, pengaturan pasokan dan pengendalian arus lalu lintas, supply dengan kebutuhan demand pada sistem jalan raya yang ada. Volume lalu lintas merupakan jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Sedangkan untuk kapasitas adalah jumlah maksimum kendaraan atau orang yang dapat melintasi suatu titik pada lajur jalan pada periode waktu tertentu dalam kondisi jalan tertentu, atau biasa juga disebut arus maksimum yang bisa dilewatkan pada suatu ruas jalan. Untuk mengetahui volume lalu lintas, kapasitas jalan dapat mempresentasikan derajat kejenuhan suatu ruas jalan, yang dimana derajat kejenuhan merupakan rasio arus lalu lintas SMP per jam terhadap kapasitas SMP per jam pada bagian jalan tertentu. Dengan mengetahui derajat kejenuhan suatu ruas jalan, maka akan didapatkan nilai rasio V per C yang dapat menunjukkan tingkat pelayanan suatu ruas jalan dalam huruf. Sedangkan simpang tak bersinyal adalah simpang atau simpang sebidang antara dua atau lebih lajur jalan raya yang tidak dilengkapi lampu lalu lintas sebagai rambu-rambu persimpangan. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan, yang dimana pada tujuan survei yang kami lakukan saat ini yaitu adalah pertama, menentukan kondisi sistem lalu lintas pada ruas Jalan Jenderal Sudirman dan simpang Jalan Pontiku dan Jalan Datu Patimang. Yang kedua, memberikan informasi tingkat kepentingan relatif dari ruas yang berbeda pada jaringan jalan. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja jalan pada ruas Jalan Jenderal Sudirman dan persimpangan Jalan Pontiku dan Jalan Datu Patimang. Yang keempat, menghitung dampak lingkungan pada ruas Jalan Jenderal Sudirman dan persimpangan Jalan Pontiku dan Jalan Datu Patimang. Ada pula metode penelitian yang kami gunakan pada survei kali ini. Yang pertama adalah membentuk kelompok, kemudian pembagian tugas, menentukan titik pelaksanaan survei, melakukan proses recording, melakukan proses uploading hasil ke YouTube, melakukan proses perhitungan kendaraan, melakukan proses analisis lalu lintas, melakukan pembuatan laporan dan PowerPoint, dan yang terakhir adalah melakukan presentasi dan evaluasi hasil kerja. Ada pula hasil yang kami dapatkan dari jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan BPS Kota Makassar tahun 2017 adalah 1.769.920 penduduk. Lebar satu jalur pada ruas Jalan Jenderal Sudirman adalah 3 meter. Jalan ini merupakan daerah komersial di mana aktivitas sisi jalannya tinggi. Jalan ini didesain 4/2 undivided dan hasil yang didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan pada hari Senin 27 Desember 2021 pada ruas Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil data survei yang kami lakukan pada ruas Jalan Jenderal Sudirman yang dimulai pada pukul 6 hingga pukul 9. Selanjutnya adalah hasil survei Jalan Pontiku dan Jalan Datu Patimang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, yang dimana lebar jalur ruas Jalan Pontiku dan Jalan Datu Patimang adalah 3,5 meter per jalur. Kemudian berikut adalah data dari hasil survei yang telah kami lakukan. Hasil survei yang kami lakukan itu berasal dari dua arah, yaitu dari arah A dan arah B, yang dimana survei dilakukan pada pukul 7.00 hingga 10.00. Nah, ada pula berikut hasil data survei yang
dilakukan pada Jalan Pontiko dan Jalan Datu Patimang. Berdasarkan tabel hasil yang didapatkan pada ruas Jalan Jenderal Sudirman yang dikonversikan dari kendaraan per jam menjadi SMP per jam, didapatkan volume sebesar 2.283 SMP per jam. Selanjutnya kapasitas jalan ruas Jalan Jenderal Sudirman didapatkan nilai C0 sebesar 1.500 dan FC sebesar 0,91 dan nilai FCSP sebesar 1 dan nilai FCSF sebesar 0,87 dan nilai FCCS sebesar 1, sehingga didapatkan kapasitas jalan sebesar 1.188 SMP per jam. Selanjutnya, derajat kejenuhan dapat dihitung menggunakan volume dibagi dengan kapasitas jalan, yaitu 2.283 dibagi 1.188. Didapatkan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,92, di mana tingkat pelayanan pada ruas Jalan Jenderal Sudirman ini adalah F. Selanjutnya pembahasan kapasitas simpang. Berdasarkan MKJI tahun 1997 pada simpang Jalan Pontiko dan Jalan Datu Patimang, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, jumlah lengan simpang yang kami dapatkan itu adalah 4 dan masing-masing lebar pendekat rata-rata itu adalah 3,5. Dan adapun jumlah lajur yang kami amati itu sebagai berikut, 2 jalan utama dan 2 jalan minor. Sehingga kami dapat menyimpulkan kami mengamati tipe simpang 422. Untuk mengetahui kapasitas simpang sendiri, kami mengambil waktu pada pukul 8.30 sampai dengan 9.30. Kami menggunakan rumus C sama dengan C0 kali FW kali FM kali FCS kali FRSU kali FLT kali FRT dan kali FMI. Untuk C0 sendiri kami mendapati nilai sebesar 2.900 berdasarkan tabel MKJI, di mana tipe simpang kami adalah 422. Sedangkan untuk nilai FW kami menggunakan rumus berdasarkan tabel MKJI, yaitu 0,70 tambah 0,0866 kali W, di mana W adalah lebar rata-rata jalur. Sehingga setelah kami menghitung, kami mendapati nilai FW sebesar 1,0031. Sedangkan untuk FM, kami mendapati angka sebesar 1 dikarenakan pada jalan yang kami amati, jalan utamanya tidak memiliki median atau pembatas. Sedangkan untuk nilai FCS diambil berdasarkan jumlah penduduk di sekitar jalan. Dan jumlah penduduk di jalan yang kami amati itu sekitar 1,7 juta. Sehingga nilai FCS yang kami dapatkan adalah 1 berdasarkan tabel MKJI. Untuk nilai FRSU kami dapat menyimpulkan nilainya sekitar 0,93 karena tipe jalan yang kami amati itu adalah tipe jalan komersial dengan kelas hambatan samping sangat tinggi. Sehingga nilai FLT yang kami dapatkan menggunakan rumus 0,84 tambah 1,61 kali PLT, di mana PLT yang kami dapati itu sekitar 0,277 berdasarkan tabel yang telah ditampilkan sebelumnya. Nilai FLT yang kami dapati itu sekitar 1,285 dan nilai FRT sekitar 1 dikarenakan kami mengamati jalur dengan 4 lengan. Selanjutnya, nilai FMI kami mendapati sebesar 0,279 berdasarkan tabel yang telah ditampilkan sebelumnya. Untuk mencari nilai FMI sama menggunakan rumus
1,19 kali PMI kuadrat kurang 1,19 kali PMI tambah 1,19. Sehingga nilai FMI yang kami dapatkan itu sekitar 0,95. Sehingga untuk kapasitas simpang kami mendapatkan hasil dari perkalian 2.900 sebagai C0 kali 1,0031 sebagai FW kali 1 sebagai FM kali 1 sebagai FCS kali 1,285 sebagai FRSU kali 1 sebagai FLT kali 0,95 sebagai FMI. Sehingga kami mendapati jumlah kapasitas simpang sebesar 3.551 SMP per jam. Setelah mengetahui kapasitas simpang, kami mencari derajat kejenuhan, di mana derajat kejenuhan didapatkan berdasarkan volume dibagi kapasitas simpang. Volume yang kami dapati sebelumnya sebesar 1.925 dibagi dengan 3.551, sehingga kami mendapati nilai DS sebesar 0,54, di mana nilai derajat kejenuhan 0,54 ini menyatakan bahwa arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Oke, baik. Untuk kesimpulan, setelah melakukan survei lalu lintas pada ruas Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, didapatkan nilai volume lalu lintas adalah 2.283 SMP per jam, dan nilai kapasitas jalan adalah 1.188 SMP per jam. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa volume lalu lintas pada ruas jalan ini melebihi kapasitas jalannya sehingga menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Setelah melakukan survei lalu lintas pada simpang Jalan Tiku dan Jalan Tandu Patimbang, Makassar, Sulawesi Selatan, didapatkan nilai kapasitas simpang tersebut adalah 3.551 SMP per jam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa volume simpang 4 lengan pada jalan ini masih stabil. Lalu untuk sarannya, ketika melakukan survei, diharap surveyor lebih banyak agar nilai yang didapatkan dapat lebih akurat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.